Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Ada sebuah modus yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim diri sebagai pengikut Ahlul Bait atau yang secara umum dikenal sebagai kelompok Syiah. Modus yang mereka lakukan itu adalah supaya bisa diterima di kalangan masyarakat banyak, maka mereka menganggap bahwa kelompok mereka itu adalah bahagian dari salah satu dari madhab yang ada dalam agama Islam. Jadi mereka menyebut sebagai madhab Ahlul Bait, atau yang dalam bagian lain mereka juga menyebut diri sebagai madhab Imamiyah. Sehingga bagi masyarakat yang kurang mendalami tentang ajaran Syiah, maka mereka juga akan terbawa oleh suasana bahwasanya kelompok Syiah itu adalah salah satu dari mazhab yang ada dalam Islam. Dan dalam kalangan Ahlus Sunnah sendiri, kita mengenal ada 4 mazhab, yaitu mazhabnya dari Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan Syiah juga mengklaim salah satu dari mazhab yang ada dalam Islam di luar kelompok yang 4 tadi. Mereka menamakan diri sebagai mazhab Ja'fari atau mazhab Imamiyah. Inilah modus yang dilakukan oleh kelompok Syiah supaya keberadaan mereka, supaya kehadiran mereka di kalangan umat Islam itu dianggap sebagai bahagian dari mazhab yang ada, ataupun mereka memperkenalkan sebagai mazhab yang kelima atau mazhab Ja'fari yang kami sampaikan tadi. Sehingga seakan-akan ditimbulkan kesan bahwasanya perbedaan antara Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah itu adalah sekedar perbedaan furu'iyah belaka, sekedar perbedaan-perbedaan yang terkait dengan ibadah yang dilakukan keseharian umat Islam. Dan pada akhirnya yang ingin mereka capai adalah supaya tidak ada kecurigaan terhadap kelompok Syiah ini, dan supaya tidak ada keraguan terhadap ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu, maka mereka menganggap bahwasanya perbedaan yang ada di antara Ahlus Sunnah dengan Syiah adalah sebatas atau sekedar hanya perbedaan furu'iyah belaka. Inilah modus yang mereka lakukan. Dengan modus yang demikian, akhirnya mereka merasa bisa masuk atau bisa menyusup di kalangan Ahlus Sunnah. Dan bagi orang-orang awam atau masyarakat umum kebanyakan, dengan model yang seperti demikian, sehingga menyebabkan mereka tidak akhirnya merasa risih, tidak merasa risih pada akhirnya terhadap keberadaan kelompok Syiah di lingkungan mereka, karena yang ditampilkan, yang dimunculkan adalah sekedar perbedaan madhab belaka. Tetapi sesungguhnya ketika dipelajari lebih dalam, dipelajari lebih teliti lagi, bahwasanya ini adalah bahagian dari modus mereka. Ini adalah cara mereka supaya bisa diterima di kalangan Ahlus Sunnah, sementara perbedaan yang ada, kejadian yang sesungguhnya atau kenyataan yang sebenarnya dari ajaran Syiah tersebut jauh bertolak belakang, dan tidak hanya sekedar perbedaan mazhab fikih belaka. Inilah yang perlu kita ketahui, dan dengan mengetahui hal yang demikian, akhirnya kita diharapkan atau kita akhirnya bisa membedakan antara modus-modus politik Syiah untuk bisa diterima di kalangan Ahlus Sunnah, atau mereka memang hanya sekedar berbeda dengan kita di seputar masalah fikih. Tetapi yang kami sampaikan tadi, perbedaan itu adalah tidak sebatas pada permasalahan fikih belaka. Perbedaan yang mereka tampilkan itu adalah sebenarnya ujung dari awal akidah Syiah, bahwasanya perbedaan antara kita dengan mereka itu adalah perbedaan usul, perbedaan pokok. Dan yang mereka tampilkan adalah seakan-akan perbedaan itu adalah pada hal furu', pada furu', bukan pada pokoknya, bukan pada usul akidah ini, akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Syiah. Tapi yang mereka tampilkan adalah perbedaan furu', perbedaan pada
cabang ataupun perbedaan pada pelaksanaan ibadah. Maka ada baiknya kita mengetahui tentang modus yang mereka lakukan tersebut, sehingga dengan diketahui cara-cara dakwah mereka itu, kita bisa terselamatkan dari sisi akidah dan kita juga bisa terselamatkan dari sisi pelaksanaan ibadah, sehingga tidak menyerupai keyakinan ataupun ajaran yang dianut oleh orang Syiah. Kami ingin juga menyampaikan kepada para pemirsa sekalian, di antara keterangan yang dilansir langsung atau di antara informasi yang secara resmi disampaikan oleh kelompok Syiah, terutama yang ada di Indonesia, bahwasanya keberadaan mereka itu adalah bukan sekedar sebagai kelompok yang ada dalam mazhab fikih belaka, tetapi mereka itu adalah sekte politik. Yang kami ungkapkan ini adalah bahwasanya mereka tersebut adalah kelompok politik pada awalnya. Barulah kemudian turunan dari perbedaan politik dalam awal sejarah Islam itu, mereka menyusun kaidah-kaidah fikih dalam beribadah. Jadi perbedaan pokok itu adalah perbedaan yang terkait dengan rukun iman, kemudian dengan rukun Islam. Di antara imam mazhab yang 4, baik itu Abu Hanifah, ataupun Imam Malik, ataupun Imam Syafi'i, ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tidak mempunyai perbedaan dalam masalah akidah. Dalam masalah pokok di antara imam yang 4 tersebut, mereka tidak mempunyai perbedaan. Yang berbeda di antara mereka adalah ketika menjabarkan terkait dengan hukum pelaksanaan ibadah, sehingga memunculkan kemudian 4 mazhab fikih tersebut. Tetapi terkait dengan kelompok Syiah, maka perbedaan yang terjadi antara kita dengan mereka itu adalah diawali oleh perbedaan usul, atau yang dalam bahasa mereka itu adalah munculnya kelompok Syiah tadi adalah disebabkan oleh tidak dilantiknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW. Jadi pada awalnya itu bukan terkait dengan masalah fikih, bukan terkait dengan masalah ibadah-ibadah yang di sana ada beberapa toleransi dalam pelaksanaannya terkait dengan sumber ataupun dalil yang dipegang oleh masing-masing kelompok umat Islam yang ada di 4 mazhab fikih tadi. Tetapi pada awalnya kelahiran kelompok Syiah ini adalah terkait dengan masalah imamah, terkait dengan masalah kepemimpinan, yang dalam keyakinan mereka Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama, dilanjutkan dengan Umar bin Khattab, dan sesudah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka telah merampas hak kepemimpinan yang semestinya harus diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini awal kemunculan kelompok Syiah. Dan di antara pernyataan resmi dari organisasi Syiah yang ada di Indonesia, saya akan bacakan kepada pemirsa semua, yaitu berasal dari buku yang ditulis oleh tim Ahlul Bait Indonesia, diterbitkan oleh juga mereka, Ahlul Bait Indonesia. Bukunya berjudul Syiah Menurut Syiah. Dari buku ini akan dikutip beberapa pernyataan dari mereka tentang kehadiran kelompok tersebut di kalangan umat Islam, sehingga nanti akan kita ketahui bahwasanya fikih yang di kemudian hari mereka munculkan dengan istilah mazhab Ja'fari atau mazhab Imamiyah itu adalah ekses dari pokok kemunculan Syiah terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Pada halaman 348 dari buku yang berjudul Syiah Menurut Syiah ini dijelaskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai imam sedetik setelah Nabi wafat, karena kepemimpinan umat atau imamah tidak dibangun legitimasinya melalui pemilihan masyarakat. Kelompok Syiah meyakini 1 detik sesudah meninggalnya, wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka yang berhak untuk menggantikan beliau 1 detik sesudah wafatnya tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka meyakini bahwasanya kepemimpinan atau imamah tidak dibangun legitimasinya melalui pemilihan masyarakat.
kepemimpinan umat itu tidak didasarkan kepada musyawarah. Padahal sesungguhnya musyawarah itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah wafatnya Nabi SAW di Balairung Sakifah Bani Sa'idah, berkumpullah para sahabat baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan sahabat Ansor yang kemudian menetapkan secara aklamasi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah sesudah wafatnya Nabi SAW. Sementara Syiah tidak mengakui, yang dalam pandangan mereka adalah 1 detik sesudah wafatnya Nabi, maka hak kepemimpinan umat itu harus diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka tidak mengakui musyawarah yang berlangsung di Sakifah Bani Sa'idah. Ia seseorang yang tidak pernah melakukan penyembahan berhala sejak kecil, sedangkan Sunni menitik beratkan pada konsep keadilan bagi seorang khalifah, yaitu tidak cacat moral. Ini pertimbangan mereka untuk mengedepankan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin sesudah wafatnya Nabi SAW. Pada bahagian lain, saya juga akan sampaikan kepada pemirsa sekalian, masih dari buku yang diterbitkan oleh Ormas Ahlul Bait Indonesia. Buku ini berjudul Buku Putih Madhab Syiah. Pada buku ini mereka menjelaskan atau menguatkan atau seiring dengan apa yang sudah disampaikan pada buku yang sebelumnya tadi. Oleh karena itu, pada halaman 22 saya kutipkan di sini, oleh karena itu Syiah meyakini bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ada seorang imam untuk setiap masa yang melanjutkan misi Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang terbaik pada masanya. Dalam hal ini, Syiah Imamiyah meyakini bahwa Allah telah menetapkan garis imamah sesudah Nabi Muhammad SAW pada orang-orang suci dari zuriatnya, dari keturunannya, yang berjumlah 12 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan kemudian dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Mujtaba, dilanjutkan sesudah itu kepada Husain bin Ali Sayyidus Syuhada, dilanjutkan kemudian kepada Ali bin Husain, kemudian Muhammad Al-Bakir, sesudahnya yang keenam yaitu Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Ini nanti yang juga akan menjadi fokus pembahasan kita tentang fikih Ja'fari, yang mereka anggap sebagai peletak dasar fikih bagi kalangan kelompok Syiah, imam mereka yang keenam. Sesudahnya adalah Musa ibnu Ja'far atau Musa Al-Kazim. Sesudah itu Ali bin Musa Ar-Ridha dan Muhammad Ali Taqi Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan yang terakhir yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari atau Imam Mahdi. Ini 12 imam yang menurut kelompok Syiah sebagai pelanjut kepemimpinan setelah wafatnya Nabi SAW. Dan mereka ini kedudukannya disejajarkan dengan Nabi SAW, yaitu 12 imam maksum, 12 imam yang dikategorikan sebagai manusia-manusia suci, al-maksumin, yang terbebas dari salah dan dosa. Bagi kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya yang maksum itu adalah hanya Nabi SAW. Tapi bagi kelompok Syiah, yang maksum itu selain Nabi SAW adalah juga imam mereka yang 12 ini. Dari sini saja itu sudah sangat kentara tentang bagaimana perbedaan yang sangat mendasar antara Sunni dengan kelompok Syiah. Jadi perbedaannya tidak hanya sekedar pada perbedaan fikih, perbedaan furu' yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, tetapi perbedaan yang lebih mendasar daripada itu adalah perbedaan terkait dengan akidah, yaitu rukun iman dan rukun Islam kita yang tidak sama dengan mereka, karena ada tambahan di sana tentang al-imamah, tentang kepemimpinan, atau tentang al-wilayah. Dan ini yang tidak ada dalam rukun iman ataupun rukun Islamnya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau tentang al-maksumin, orang-orang yang mereka anggap sebagai manusia-manusia suci, sebanyak 12 imam tadi, yang bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
Tidak ada yang maksum selain Nabi SAW. Ini perbedaan-perbedaan yang seharusnya juga kita ketahui dengan baik. Sehingga dengan demikian, ketika kita memahami hal tersebut, kita akan bisa lebih teliti melihat apa yang akan nantinya disampaikan oleh kelompok Syiah di kalangan Ahlus Sunnah, supaya mereka bisa diterima. Dan mereka berusaha untuk menutup perbedaan-perbedaan yang mendasar tadi. Dan yang mereka tampilkan kemudian adalah perbedaan terkait dengan masalah fikih saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.